Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di edisi tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 September. Dan sebelumnya saya minta maaf karena edisi kali ini, karena tadi pagi saya ada kegiatan mendadak, saya tidak bisa upload seperti biasanya. Dan untuk edisi kali ini saya akan share segala sesuatu tentang weekly market outlook yang sudah saya share dua market utamanya, yaitu market gold dan market oil di channel Telegram publik saya, yang dimana saya sudah jelaskan untuk gold ada 4 possible skenario. Nah, buat teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan secara lebih lengkap. Dan buat teman-teman yang belum tahu dan belum join di dalam channel Telegram secara publik saya, silakan klik link deskripsi yang ada di bawah ini, yang ada keterangan channel Telegram secara publik. Di sana teman-teman bisa join dan bisa mendapatkan update-update secara berkala dan segala sesuatu yang berbau edukasi, baik itu teknis maupun non teknis, untuk perkembangan trading teman-teman semuanya. Oke, kita langsung mulai aja untuk market gold terlebih dahulu. Untuk market gold di sini ini adalah grafik 4 jam. Di grafik 4 jam ini adalah skenario bullish. Oke, jadi skenario yang pertama itu adalah skenario bullish, yaitu up, drop, B, C. Dan ini adalah another expanding flat di time frame lebih kecil, yaitu di sini. Oke, ini adalah drop, up, A, B, C. Oke, dan saya punya posisi buy di sini dengan stop loss di bawah ini, ya, invalidation di bawah ini, take profit ketika harga break di atas ini. Oke, di channel premium ini sudah saya share. Oke, dan outlook ini sebenarnya saya sudah share juga di channel public, ya. Di channel public outlooknya kemarin saya sudah share, yaitu skenario pertama. Oke, untuk skenario pertama, kita adalah posisinya posisi buy dengan target structure ini, dan ketika harga bisa break minimum di atas ini, the best case break di atas ini. Oke, ini untuk kemungkinan yang pertama atau skenario yang pertama, yaitu upside. Oke, lalu ada skenario kedua yang saya perlu jelaskan di sini. Oke, skenario pertama tadi saya sudah jelaskan, yaitu upside dengan pattern line, ya, corrective pattern line yang warna kuning. Yang kedua, ini agar tidak bingung, ini saya hapus. Oke, ini semua saya hapus, dan agar kalian semuanya itu bisa paham, ya, berbagai kemungkinan. Yang kedua itu adalah yang ini. Oke, yang kedua saya mau jelaskan, ini adalah skenario kedua, ini adalah skenario bearish. Jadi ini adalah impulse A, A, B, C untuk B, lalu ini adalah C. Ya, jadi sekali lagi pattern ini adalah impulse down A, B, C. Ya, ini adalah regular flat untuk downside. Oke. Nah, namun permasalahannya adalah setelah regular flat ini drop di sini di time frame lebih kecil, tadi saya sudah jelaskan di sini. Ya, ini malah terjadi, ya, structure untuk up di sini. Oke, bentuk yang seperti ini, ya. Oke, jadi di sini, ya, untuk minggu ini agak kompleks, ya. Ini perlu pemahaman lebih mendalam. Cuman saya akan pelan-pelan jelaskan, dan teman-teman bisa saksikan video ini lebih dari sekali. Oke, jadi kalau skenario kedua yang in play ini adalah impulse A, B, C, maka dia akan drop minimum break this low 2471, low yang di sini 2471, the best case 2470. Oke, di bawah ini, ya, ini kita ke 4 jam biar kelihatan. Oke, di bawah ini 2470 ini, ya, kita punya order block. Oke, jadi artinya kalau skenario 2 in play, maka dia akan break 2471, the best case 2470, dia drop sampai area OB, ya, OB di sini. Dan kalau dia kasih reaction ke atas, maka saya akan buy. Ini yang saya sebut dengan skenario nomor 3. Jadi skenario nomor 2 dia drop dulu, lalu bereaksi di sini, ya, dia udah drop di bawah ini. Kemudian di daerah OB ini dia kasih reaction ke atas, maka saya akan buy, ya. Jadi sekali lagi, skenario nomor 2 adalah impulse A, B, C, dan harganya akan drop. Oke, namun permasalahannya skenario ini tidak didukung oleh behavior, the latest behavior yang ada di sini. Kenapa? Karena di time frame lebih kecil justru terbentuk ini drop, impulse, pullback A, B, C. Oke, jadi sekarang yang kemungkinan bisa in play, ya,
yang kemungkinan bisa in play adalah yang ini, yang tadi saya jelaskan di depan. Oke, yang ini. Ya, ini kita agak bolak-balik dikit. Kenapa? Karena banyak possibility. Ya, karena banyak possibility yang dimana kita bisa spot. Oke, impulse A, B, C. Jadi ini harusnya akan naik. Nah, ini didukung oleh ini ya. Kalau kita jadikan ini adalah major structure, ini didukung oleh behavior daripada yang ada di sini. Impulse A, B, C. Ini up. Oke, structure yang ini dan ketika harga break di atas ini 2497, the best case di atas ini. Oke, maka take profit saya adalah di atas ini. Namun kalau dia udah break di atas ini pun saya akan kemungkinan besar akan manage my trade ya. Manage the trade itu artinya either antara take partial profit lalu sisanya put di break even atau semuanya put di break even. Sehingga kalau dia berbalik arah atau dia mau ubah lagi strukturnya, kita tidak ada resiko sama sekali. Oke. Nah, tadi saya sebutkan di awal itu ada 4 skenario. Oke, skenario keempat. Ya, skenario keempat ini adalah berkaitan dengan skenario pertama. Skenario pertama itu yang ini, impulse A, B, C sebagai major skenarionya. Lalu ini karena memang didukung oleh latest behavior dari structure setelah expanding flat ini yang besarnya adalah expanding flat. Oke, ini adalah ke atas. Jadi skenario keempat itu adalah skenario sell. Kapan sellnya? Let's say ini in play, yang ini in play, maka dia akan naik. Ya, naik itu adalah break di stop 2529. The best case break di stop ya minimum adalah 25 ya ini ya. 2523, the best case 2529 atau sekalian dia akan break top yang di sini. Yang artinya adalah kalau ini in play, maka saya akan look for sell. Kalau dia udah naik ya, saya akan look for sell once market dia break di 2529 atau di sini break another all time high di 2530. Oke. Ya, di atas 2530 saya akan look for sell kalau memang market kasih sell setup. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin merasa bingung, ini adalah 4 possible skenario yang saya bisa lihat. Sekali lagi ya, kesimpulannya adalah skenario pertama. Skenario pertama adalah lihat yang ini. Ya, impulse A, B, C. Ya, ini adalah major structure saya, expanding flat ke atas. Oke, yang dimana saya melihat ini saat ini sedang in play. Kenapa? Karena setelah drop ini dia bentuk another expanding flat yang bisa kita lihat di time frame lebih kecil yaitu 30 menit. Impulse A, B, C dan saya sudah ada buy di 2490. Stop loss saya pada saat ini at the moment di bawah ini 2485, take profit di atas ini. Oke, ya karena structure-nya ini done ketika break di atas di sini 2497, the best case adalah break di atas 2500. Oke, ini skenario pertama. Skenario kedua kita akan tandai sebagai warna merah. Ini adalah drop A, B, C ya. Ini drop A, B, C. Oke. Dan ini harganya drop ke bawah, akan drop ke bawah. Cuman permasalahannya adalah di the latest behavior yang ada di sini ya, warna kuning ini dia tidak mendukung. Karena ini udah expanding flat, another expanding flat ke atas. Oke. Kalau ini in play, maka dia akan drop minimum 2471, the best case di bawah 2470, drop di bawah ini, dan sampai saat ini belum ada sell setup ya untuk yang skenario warna merah ini belum ada sell setup. Oke. Kalau dia drop terus sampai ke bawah ya area OB ini dan kasih reaction ke atas di time frame misalkan 1 jam misalkan ya atau 4 jam, maka saya akan ambil posisi buy. Oke, kalau ini drop ke bawah tanpa break di atas ini, ya dia katakanlah dia break di atas ini lalu dia drop ke bawah tanpa dia break all time high, dia break sampai sini, maka it's a buy. Oke, it's a buy. Jadi kalau skenario kedua ini udah play out, drop ke bawah, maka kita akan buy menjadi skenario ketiga untuk target break di atas top ini. Oke, sedangkan skenario keempat adalah yang ini, yang warna kuning ini in play, dia naik ke atas, break di stop, kemudian kasih sell setup, maka kita akan ambil sell setupnya karena dia akan drop atau reverse untuk market gold. Oke, itu adalah 4 skenario yang bisa saya lihat. Oke, tolong saksikan video ini berulang-ulang, atau buat kalian yang bingung
silakan join di dalam Telegram public channel saya, karena saya sudah ulas dalam bentuk gambar dan tulisan juga. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian bisa nangkap 4 possible skenario untuk buy ataupun sell yang kemungkinan bisa kita dapatkan atau bisa dialami oleh market minggu ini. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah market US oil. Untuk market US oil kita langsung ke time frame 4 jam, di mana saya sudah share kemarin. Saya hanya melihat satu possible skenario, yaitu buy. Ya, satu possible skenario yaitu buy. Nah, di sini dia udah take liquidity di sini, ya, yang ini dia udah take liquidity ini. Oke, kalian bisa lihat ya, harga udah break di bawah ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah ada reaction ke atas. Nah, kalau kita lihat ya di time frame 4 jam tidak ada. Ini udah jatuhnya solid dan saat ini naiknya terlalu pelan. It means ini adalah pullback atau correction for another drop. Oke, apakah saya interested untuk sell posisi untuk ambil sell di crude oil? Enggak. Oke, saya sama sekali enggak interested untuk ambil posisi sell di sini. Oke, walaupun saya tahu ada kemungkinan dia akan turun lagi. Idealnya saya akan start to look for buy ketika dia udah berhasil take liquidity yang ada di sini. Liquidity artinya low yang ada di sini. Ya, salah satu atau ketiga-tiganya. Kalau dia ada take liquidity ini, kemudian di time frame lebih kecil, misalkan di time frame 1 jam dia kasih buy setup, ya ada reaction ke atas, maka saya akan ambil posisi buy. Oke, itu untuk market US oil. Hanya satu skenarionya yaitu possible buy. Oke, next market yang masuk dalam watchlist saya ya untuk sampai dengan saat ini. Oke, itu adalah market GBP Swiss franc. Oke, untuk market GBP Swiss franc, possible corrective structure yang saya lihat itu adalah regular flat. Oke, impulse A, B, C. Ini B-nya juga 3 wave. 1, 2, 3, 3 wave structure. Ini B dan C. Yang saya nggak suka atau saya belum enternya adalah ini jatuhnya dropnya cukup deras, cukup powerful untuk seller karena candlenya besar bodinya. Kemudian pada saat ini harga naiknya itu pelan-pelan. Artinya adalah kita masih ada kemungkinan C wave, ya ini kan adalah A, B, C. C wave-nya ini bisa extend ke bawah. Oke, bisa extend ke bawah. Oke, artinya adalah saya look for buy once harga break kembali di bawah low ini. Ya bisa jadi di bawah low ini juga liquidity ya. Ya, di area di bawah 1.1 ya 1.099 sekian, saya akan look for buy untuk GBP Swiss franc arahnya ke atas. Kalau kalian tanya saya gambarannya buy di berapa once harga break kembali di bawah ini, or even the best case adalah dia take liquidity di sini, maka saya baru interested untuk look for buy ketika sudah ada reaction. Oke, GBP Swiss franc we look for buy once harga breakdown. Next market yang masuk dalam watchlist saya adalah ini adalah impulse A, B, C. Ini adalah regular flat. Dan di sini sudah ada reaction. Ya, ini harga udah mulai naik. Ini adalah first impulse, dia sekarang lagi pullback. Jadi possible yang saya lihat adalah begini. Ini adalah impulse, dia lagi pullback. Once harga bentuk B wave lalu another drop seperti ini, maka saya akan look for buy. So, dengan kata lain kesimpulannya adalah setelah impuls ini saya menunggu ini consolidation untuk sebelum saya enter ambil posisi buy. So untuk Euro Canadian Dollar after the completion of the consolidation we look for buy. Next adalah GBP Yen. Untuk GBP Yen ini ada beberapa skenario tapi saya look for sell. Skenario yang pertama adalah harga masih mungkin untuk naik. Kenapa? Karena structure yang ini. Karena possible structure yang ini, final invalidation di bawah. Nah, kalau ini benar-benar in play, maka market ini akan naik. Saya start look for sell once harga break di atas ini, or the best case harga break di atas ini, then I start to look for sell. Karena kenapa? Karena kalau structure ini in play, impulse A, B, C ini done ketika dia break di atas ini, the best case break di atas ini will be perfect, and then we look for sell ya. Kita start look for sell, minimum break di atas ini, the best case break di atas ini dan kasih kita sell setup. So GBP Yen we start to look for sell for this week after the pullback atau the
the completion of this expanding flat. Okay, next market yaitu yen, ya USD yen. Nah untuk USD yen ini bentuknya sama, ya expanding flat. Nah di sini expanding flat, ya marketnya ini done ketika harga break di atas 147.896. The best case adalah 149.40. Oke, kita turun ke time frame lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Nah untuk time frame 1 jam, sebenarnya ini ada struktur untuk apa? Untuk drop impulse A, B, C. Cuman looks like the wave C keeps extending. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah market harus sampai di sini atau break di atas ini dia baru turun? Nggak harus. Oke. So, ini semua tergantung the latest behavior yang ada di sini. Let's say market dia benar-benar play out ya yang kuning ini, ya expanding flat yang kuning yang besar ini. Dia benar-benar play out, maka we start to look for sell after market break this top, or the best case break this top and gives us sell setup reaction. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya katakan apakah market harus break di atas ini atau di atas ini? Enggak harus. Oke, kenapa enggak harus? Karena di sini sebenarnya pada saat ini market ya ini ada structure untuk sell, cuman belum ada reaction. Drop A, B, C. Ini adalah wave B. Kenapa ini turunnya ini perlahan sekali, slow and messy move to the downside. Oke, masalahnya adalah ini keep extending to the upside, ya. Sehingga kalau misalnya ini keep extending to the upside dan break 144.089, saya akan start to look for sell di harga lebih tinggi. Possible-nya adalah di sini atau di sini. Namun misalkan harga dia nggak break di atas ini nih, oke, kasih reaction ke bawah, it means we will go down because of this structure, impulse A, B, C, we will go down and possibly will not go up to break this top or even this top, oke, ya, jadi dia akan drop lagi. Jadi paling penting diperhatikan tuh adalah the latest behavior daripada structure terbaru. Dia sejalan nggak sama structure besarnya? Structure besarnya itu yang ini, oke. Nah kalau di sini ini nggak sejalan, maka kita patut waspadai atau 50-50. Nah tapi kalau dia kasih reaction, ya never in doubt, ya take action, put your stop loss above here, oke. Itu yang saya lihat untuk USD yen, ya. USD yen masih bisa upside, tapi saya nggak interested untuk buy. Karena kenapa? Karena saya tahu untuk longer term, ya ini saya kasih bocoran, dia akan break low yang di sini, ya bahkan even 140, 139 sampai dengan 138. Oke, saya punya posisi sell, ya yang saya hold. Target take profit saya adalah di bawah 139. Oke, so untuk USD yen sekali lagi saya hanya interested untuk sell. Oke, the next market yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Nah untuk Bitcoin sebenarnya pada hari Sabtu lalu saya ada ambil posisi buy. Oke, kenapa saya bisa ambil posisi buy? Karena structure ini adalah drop impulse A, B, C, ya potential expanding flat, dan kemudian market kasih reaction di sini. Oke, saya buy-nya di sini di level 454.000 dan pagi ini saya take profit. Kenapa saya take profit? Kenapa nggak saya tahan? Karena sekali lagi yang saya nggak suka ini adalah setelah drop ini A, B, C. Ini adalah structure koreksi untuk bearish. Yang saya mau kalau kita jadi buyer, ya setelah drop yang ini nih ya, setelah drop yang ini, yang saya mau itu adalah up begini, and then up. Yang terjadi sekarang adalah drop, lalu dia slow and messy ke bawah, up. Ini yang terjadi. Ini yang saya nggak suka, karena ini artinya potential break this low, ya. Kalau break this low, stop loss saya akan kena sia-sia. So that's why saya take profit di angka 55 ribuan. Oke, so untuk Bitcoin saya masih look for buy, ya, especially kalau benar structure ini in play, yang ini in play, dia akan break ke bawah lagi, maka saya akan look for buy di bawah ini. Ya, the best case adalah di bawah ini. Oke, so let's see, ya. So kesimpulannya adalah every time market Bitcoin ini breakdown, maka saya akan look for buy. Oke, the next market yang saya mau bahas itu adalah
yaitu market DAX. Nah, DAX di sini cukup kompleks karena minimal dia punya dua skenario, buy ataupun sell. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, untuk skenario buy terlebih dahulu. Ini adalah drop and then impulse. Oke, bisa jadi ini adalah pullback. Lalu kalau ini yang terjadi, slow and messy ke atas, take longer time, one more break. Kalau ini yang terjadi, maka we look for buy to break another all time high, 19.000. Oke, kalau kalian tanya pendapat saya, pada saat ini apakah DAX sudah berbalik arah atau reversal? Belum. Mengapa? Karena ini adalah up, pullback. Nah, pada saat ini saya belum bisa konfirmasi kalau ini adalah slow and messy ke atas bentuk B wave lalu dia drop one more time. Kalau ini yang terjadi, it means we will have another all time high. Skenario pertama. Skenario kedua adalah gimana kalau ini dia mau drop. Jadi kalau dia mau drop, ini akan drop, pullback, slow and messy ke bawah, up. Nah, kalau dia bentuk ya the best case expanding flat ya. Kalau ini yang terjadi, maka saya akan sell. Oke, so tergantung ini naiknya secara apa. Kalau yang tadi ini naiknya adalah, kalau ini naiknya secara konsolidasi, kalau yang tadi sebelumnya skenario pertama turunnya secara konsolidasi. Kalau dia naiknya secara konsolidasi, yes, we will sell because we will have this impulse and then consolidation here and then we will have another impulse to the downside. Oke, so dua skenario untuk DAX. Oke, yang berikutnya adalah Nasdaq. Oke, Nasdaq ini kurang lebih mirip-mirip ya. So Nasdaq pada saat ini adalah sharp drop, sharp up, sharp drop. Ini depend. Kalau dia naiknya pelan-pelan begini, consolidation, we will have another drop yang bentuknya begini, and then we will have another all-time high. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah sharp drop. Kemudian kalau dia pullback begini, turunnya pelan-pelan, B wave, another up ya. It means we will have another drop to the downside ya. Artinya adalah ini drop ke downside before another up. Oke, so ini adalah Nasdaq. Terakhir yang saya mau bahas adalah US 30. Untuk US 30 ya, at the moment ini adalah upside. Cuman saya nggak tertarik untuk beli sampai saya lihat bentuk seperti ini. Ini kan adalah drop up, ini adalah up ya, ini adalah drop. Kalau saya lihat di time frame lebih kecil, bentuknya begini, up, drop, 3 wave ke atas, drop. Kalau ini yang terjadi, oke, maka saya akan nyusul untuk buy because we have another potential to break this top. Kalau ini yang terjadi, sampai saat ini kita we don't have any complete pattern ya. Yang berikutnya skenario kedua sama seperti DAX, kalau ini drop up, lalu kalau dia bentuknya begini, another up, I will sell. Oke, ini saya nggak bisa tahu, saya nggak bisa sampaikan dulu pada saat ini mau buy atau mau sell. Saya perlu beberapa jam ke depan untuk melihat completionnya seperti apa. So sampai dengan saat ini saya masih open untuk dua possible skenario, up ataupun down. Tapi kalau kalian tanya saya secara pribadi, oke, apakah Dow Jones DAX ini sudah total reversal? Saya akan katakan belum. Saya masih terbuka sama opsi another all time high ya, 41 kemarin tuh di sini yang kita lihat. Oke, ini kita hapus. Oke, all time high-nya itu adalah di sini ya, 41.600, dan saya rasa masih ada potensial break ke atas 42 ribuan sebelum we will have another total reversal. Karena kenapa? Sepanjang tahun ini indeks market itu sudah on top semuanya, dan penurunan selama ini yang terjadi itu semua adalah konsolidasi, bukan dalam bentuk reversal atau dalam bentuk impulsive move to the downside. Oke, so I think that's it ya. Kita ketemu lagi di weekly market outlook untuk edisi minggu depan. Sampai ketemu lagi, trade with care, all the best for trade. See you again soon. Bye bye.